Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan Bu Ika. Hari ini kita akan belajar membuat bakso ayam. Nah, siapa yang mau diajak membuat bakso ayam? Nah, saya untuk bahan dan alat dalam pembuatan bakso ayam, di sini Bu Ika sudah menyediakan yaitu ayam 500 gram. Di sini ada ayam filet. Kemudian bawang goreng, penyedap, dan ada garam, ada lada. Ini adalah tepung kanji dan bawang goreng bubuk. Ada bawang merah goreng. Untuk alat yang dibutuhkan dalam kegiatan membuat bakso ayam kali ini yaitu blender, panci, kompor, pisau, telenan, spatula, dan juga kain lap, air. Nah, saya dalam penggunaan blender, kompor, pisau, anak-anak jika di rumah harus didampingi oleh orang tua. Kenapa ya? Karena blender menggunakan listrik dan kompor adalah benda yang berbahaya, sehingga anak-anak jika akan menggunakannya harus dengan bantuan orang tua atau kakak atau saudara yang ada di rumah. Nah, pisau juga begitu. Nah, saya dalam penggunaan kompor dan juga alat-alat peralatan masak yang ada di dapur seperti pisau tadi, anak-anak tidak boleh memainkannya menusuk-nusukkan atau memotong-motong jari. Karena dalam penggunaan kompor, pisau, dan juga blender, anak-anak harus didampingi orang tua atau orang dewasa. Nah, karena kompor adalah benda berbahaya dan juga pisau serta blender. Nah, sayang dalam penggunaan kompor, ketika anak-anak akan mengangkat panci, anak-anak harus menggunakan lap. Nah, ini adalah benda yang mengandung panas, sehingga anak-anak harus berhati-hati. Kemudian dalam menggunakan pisau, ini adalah benda yang tajam. Anak harus berhati-hati juga karena dapat melukai atau membuat tergores tangan anak-anak. Nah, sayang dalam penggunaan blender, anak juga harus berhati-hati. Kenapa ya? Karena berhubungan dengan aliran listrik. Ketika anak-anak mencolokkannya, anak-anak minta bantuan oleh orang tua kalian atau didampingi orang dewasa saat di rumah. Oke sayang. Nah sayang, langkah pertama sebelum kita membuat bakso ayam yaitu kita nyalakan kompor dulu. Nah, sebelum anak-anak menyalakan kompor, anak-anak harus didampingi orang tua di rumah ya. Jangan menyalakan kompor sendiri karena ini adalah benda yang panas. Oke, kita nyalakan kompornya dulu. Ayo, skip yuk. Yes. Nah, kompornya sudah menyala. Nah, kemudian sayang kita taruh pancinya di atas kompor, hati-hati dan perlahan. Kemudian tuangkan air. Gunanya untuk apa? Nanti setelah airnya mendidih, kita akan membuat adonan
baksonya. Nah, airnya kira-kira setengah panci sayang. Nah, kita tunggu sampai mendidih, kita tutup. Nah, hati-hati karena ini panas, anak-anak jangan lupa menggunakan kain lap ya. Oke. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, anak-anak pastikan dulu tangannya dalam keadaan bersih. Ibu Ika sudah mencuci tangannya dan menggunakan sarung tangan. Nah, untuk selanjutnya anak-anak memotong daging ayam filet menjadi 15. Kita akan memotong daging ayam filetnya menjadi 15 potongan. Nah, anak-anak hati-hati ya dalam menggunakan pisau karena ini adalah benda tajam. Ayam filetnya sudah dihilangkan tulangnya sehingga tinggal dagingnya saja. Nah, anak nanti bisa praktek di rumah bersama mama. Kita potong-potong menjadi 15 bagian. Nah, kita potong menjadi 15 potong dadu. Di sini bu guru memotongnya dengan bentuk kotak-kotak. Anak-anak nanti boleh memotongnya menjadi bentuk kesukaan anak-anak. Nah, setelah sudah menjadi seperti potongan ini, kemudian kita akan masukkan ke dalam blender dan juga es batu. Langkah selanjutnya kita akan masukkan potongan daging ayam yang sudah dipotong tadi sebanyak 15 potongan. Boleh nggak Bu kita masukkan 13? Boleh, tapi nanti rasa baksonya daging ayamnya akan berkurang. Jadi kita masukkan 15 potongan daging ayamnya. Kemudian kita tambahkan bumbu-bumbu. Langkah selanjutnya, anak-anak setelah potongan daging ayamnya kita masukkan ke dalam blender, untuk selanjutnya kita akan masukkan bawang merah goreng sebanyak 3 sendok teh. 1, 2, 3. Nah, kemudian 3 sendok teh bubuk bawang. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita akan masukkan garam sebanyak 1 sendok teh. Untuk selanjutnya kita masukkan lada sebanyak 1 sendok teh. Dan selanjutnya kita kasih penyedap sayang. Nah, sebanyak setengah saja. Karena tadi sudah 1 sendok garam, nanti kalau kebanyakan penyedapnya akan terasa asin. Nah, kemudian kita akan memasukkan tepung kanji sebanyak 10 sendok makan ya. Jadi kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, sudah masuk semua bahannya, tinggal esnya. Esnya seberapa Bu? Kita masukkan semua sayang. Kenapa esnya? Kita memakai es batu supaya bakso yang kita buat nanti akan menjadi bakso yang enak dan kenyal. Anak-anak suka kan makan bakso? Ya suka ya. Sudah selesai masuk semua. Kemudian kita putar ke angka 1. Nah, anak-anak, karena semua bahannya sudah kita masukkan ke dalam blender semua beserta bumbunya. Nah, kita akan memutar ke angka 1 sampai berapa lama
Bu? Iya, sampai semuanya tercampur dan dagingnya menjadi halus. Oke, sudah siap? Nah, kita putar yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Memutar kurang lebih 15 menit, jadilah baksonya sudah Bu Ika lihat sepertinya sudah halus. Nah, ketika nanti anak-anak memutarnya terlalu anak-anak, karena ini sudah 15 menit Bu Ika memutarnya, nanti ketika anak-anak memutarnya hanya sebentar, yang akan terjadi adalah daging ayam tidak akan tercampur sempurna, sehingga jadilah bakso ayam yang bertekstur kasar. Namun jika sudah 15 menit akan menjadi bakso yang bertekstur halus. Nah, yuk kita lihat bagaimana ya teksturnya setelah 15 menit. Nah, seperti ini teksturnya. Nah, ini sudah menjadi bakso apa belum ya? Nah, setelah ini akan kita masak di atas air yang sudah mendidih. Nah, sayang karena blendernya kita berjumlah hanya satu, sehingga nanti anak-anak ketika akan memasukkan ayam, membuat bakso ayamnya harus bergantian ya, dan harus antri. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lepaskan blendernya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lepas mata pisaunya. Nah, dalam melepaskan mata pisau blender, anak-anak harus hati-hati karena ini juga adalah benda yang tajam, bisa melukai tangan anak-anak, sehingga harus dengan dampingan orang tua. Nah, seperti ini sudah dibersihkan sama Bu Ika menggunakan spatula. Nah, setelah kita lepaskan mata pisaunya, kemudian kita pindahkan baksonya ke dalam wadah. Nah, setelah kita lepaskan mata pisaunya, kemudian kita pindahkan adonan baksonya ke wadah yang kosong agar kita mudah untuk proses selanjutnya, yaitu mencetak bakso ayamnya. Nah, setelah kita pindahkan adonan baksonya ke dalam wadah, anak-anak jangan lupa cuci tangan dan memakai sarung tangan. Air yang sudah kita didihkan tadi sudah mendidih. Ini untuk membuat bakso adonannya. Air yang sudah mendidih tadi ini gunanya untuk membuat bakso ayamnya. Nah, setelah kita pindahkan adonan baksonya ke wadah yang kosong, anak-anak jangan lupa cuci tangan, kemudian memakai sarung tangan, dan air yang tadi sudah kita masak sehingga mendidih gunanya untuk merebus adonan bakso hingga menjadi bakso. Nah, kemudian jangan lupa mengambil sendok gunanya untuk mencetak baksonya. Yuk kita mulai mencetak. Nah, kita ambil beberapa bagian, kemudian kita buat menjadi sebuah bulatan-bulatan. Nah, sekarang yuk kita mulai membentuk bulat-bulatan. Bu, aku nggak mau bentuk bulat. Boleh, anak-anak mau membuat bentuk apa saja boleh sayang. Nah, untuk yang pertama kita celupkan sendoknya ke dalam air panas. Nah, sekarang kita akan mulai mencetak. Nah, di sini Bu Guru akan mencetak bentuk bulat. Anak-anak boleh kok tidak berbentuk bulat, mau berbentuk love, mau berbentuk oval atau lonjong boleh. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, yang anak kehendaki, kita anak-anak masukkan ke dalam air yang panas. Nah, dalam memasukkan
adonan bakso ke dalam air panas, anak-anak harus berhati-hati karena area panci ini adalah area yang panas dan juga kompornya, sehingga anak-anak kemudian kita cetak lagi bakso ayamnya sampai adonan bakso ayamnya habis sayang. Seperti ini. Bu, aku mau bentuk baksonya kecil-kecil. Boleh. Bu, aku mau baksonya bentuknya besar-besar. Boleh. Anak-anak bebas menentukan bentuk bakso ayam yang anak-anak sukai. Tidak harus seperti Bu Guru. Jadi anak-anak bebas berkreasi sesuka hati anak-anak. Setelah beberapa menit, kita lihat baksonya sudah mengapung. Seperti ini, sudah naik ke atas. Mengapung itu tandanya baksonya sudah matang. Seperti ini. Nah, ini namanya sudah mengapung ya. Sudah berada di atas. Seperti ini. Jangan lupa menggunakan lap untuk memegang telinga panci. Pindahkan ke wadah yang sudah bersih. Nah, setelah sudah matang, kita pindahkan ke wadah yang sudah bersih. Seperti ini. Setelah proses selesai baksonya yang sudah jadi, jangan lupa anak-anak mematikan kompornya. Kompornya tetap hati-hati ya. Baksonya sudah jadi bakso ayam. Nah, setelah bakso ayamnya sudah jadi, sekarang waktunya kita menyajikan baksonya. Anak-anak nanti boleh memasukkan baksonya sesuai keinginan anak-anak. Nah, di sini kita masukkan bakso ayamnya, kita sajikan di atas mangkok. Anak boleh memakai semua bakso ayam anak-anak yang sudah jadi sesuai keinginan anak. Kemudian anak bisa menyajikannya dengan kuah atau selak, sayur selak. Boleh juga anak-anak kalau mau sambal, mentimun, brambang goreng, daun bawang, kecap, atau saus tomat. Setelah bakso ayamnya sudah kita sajikan di dalam mangkok, anak-anak boleh menambahkan dengan kuah, dengan sayur selak, atau yang suka pedas boleh dengan sambal, atau dengan mentimun, bawang goreng merah, daun bawang, kecap, atau saus tomat. Nah, mari kita coba menyajikan bakso ayamnya dengan topping yang lengkap. Nah, Bu Guru mau menggunakan sayur selak. Kemudian Bu Guru tambahkan dengan mentimun. Nah, rasanya pasti segar ya. Daun bawang, bawang goreng, dan tambahkan dengan kuah. Wah, bagaimana ya rasanya? Pasti enak. Nah, di sini Bu Guru sudah selesai menyajikan dengan beberapa topping. Nah, anak-anak yang mau pedas boleh menggunakan sambal. Atau yang mau kecap bisa ditambah dengan kecap dan juga saus tomat. Bagaimana ya rasanya? Yuk kita coba. Rasanya enak sekali. Nah, anak-anak selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.